ini kami mau sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Juga berikan teman-teman kami kesehatan yang ya Tuhan. Juga berkati teman-teman kita yang mendengarkan sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman siap memuji Tuhan? Siap. Kalau gitu memuji Tuhan dengan semangat ya. Mari kita bersukaria. Teman-teman, siapa yang di sini merasakan kasih Tuhan? Saya. Pasti semuanya iya dong. Kalau gitu, mari kita menaikkan pujian kasih Yesus. Kasih Yesus
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Kalian hebat, luar biasa. Nah, hari ini Kak Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami
berkumpul kembali ya Tuhan, walaupun secara online, tapi kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Christine kasih judulnya menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan tahan uji. Ayat firman Tuhannya kita ambil dari Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Adik-adik punya kan di rumah kitabnya, kita buka. Kak Christine akan membacakan dan adik-adik menyimak ya di rumah. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kak Christine bacain sekali lagi ya. Simak baik-baik. Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dikaruniakan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, adik-adik, tahu nggak apa artinya itu tahan uji? Ayo, ada yang tahu? Milka tahu, Milka? Tahun uji artinya adalah telah lolos ujian. Nah, siapa yang saat ini di sekolah pernah menjalani ulangan? Kalau kita sudah lolos ulangannya, kita disebut sudah lulus ujian, lulus uji coba. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak Tuhan yang kuat dan tahan uji maksudnya apa sih adik-adik? Hari ini Kak Christine mau mengadakan percobaan. Kita lihat ya sama-sama ya. Nah, kita pengen bikin apa kira-kira? Kak Christine punya 2 balok. Kita singkirkan dulu. Nah, balok-balok ini kita sebut aja ya, ini namanya desa A. Lalu ada desa B. Nah, di tengah-tengahnya ada sungai nih adik-adik. Sungainya nggak bisa dilewatin, belum ada jembatannya. Nah, Kak Christine mau membuat jembatan, tapi bukan dari kayu ataupun dari besi ataupun dari beton. Kak Christine mau bikin jembatan dari kertas. Wah, bisa nggak ya bikin jembatan dari kertas? Kita coba ya. Nah, ini dia kertasnya. Kertasnya masih baru, mulus. Kita bikin jembatan. Kira-kira kita mau uji coba dulu jembatannya. Kira-kira dia tahan uji beban nggak ya? Kita coba deh pakai spidol. Kak Christine punya spidol, kita taruh ya. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ternyata nih adik-adik. Kertasnya tidak bisa menahan beban. Jembatannya gagal lulus uji coba. Tapi dengan kertas yang sama adik-adik, Kak Christine mau membentuk-bentuk kertasnya dulu ya. Kita bentuk-bentuk. Kita lipat, kertasnya kita lipat-lipat, kita tekuk-tekuk. Kertas yang sama kita tekuk-tekuk. Nah, kertasnya sudah Kak Christine tekuk-tekuk, jadi bergelombang-bergelombang gini ya, udah nggak mulus lagi nih adik-adik, lihat ya. Tapi bagaimana coba nih kita bisa bikin jembatan nggak kira-kira ya dari kertas ini, kertas yang sama. Kita coba ya. Ini tadi spidolnya masih sama nih adik-adik, kita Kak Christine taruh ya. Wah, ternyata dia tahan, nggak jatuh, jembatannya lolos. Kita tambahin lagi ya, coba ini lebih tebal nih, lebih berat. Kira-kira masih bisa tahan nggak?
Wah, ternyata masih bisa tahan. Artinya jembatan ini sudah menjadi jembatan yang kuat dan tahan uji. Padahal kertasnya sama loh sama yang tadi, hanya dibentuk-bentuk. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan. Nah, itulah yang membentuk kehidupan kita adik-adik. Kalau kehidupan kita mudah-mudah aja, mulus-mulus seperti kertas tadi, kita tidak kuat, tidak tahan uji. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang lemah. Sebaliknya, kalau misalnya nih ya, kadangkala Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Apa aja sih adik-adik kesulitannya? Misalnya nih, kesulitannya yang pertama adalah kalau adik-adik belajar di rumah, ya kan? Sulit menahan rasa bosan, ngantuk, tapi adik-adik harus tetap belajar supaya pintar. Lalu ketika misalnya adik-adik berbuat salah, ditegur mama papa, rasanya nggak enak gitu juga ya kan? Kita tekuk lagi nih kehidupan kita di Tuhan bentuk tuh kan. Lalu ketika misalnya nih adik-adik sakit, rasanya juga nggak nyaman kan? Tapi dengan sakit kita belajar percaya kepada Tuhan. Kemudian ada lagi kesulitan apa lagi adik-adik yang pernah adik-adik alamin? Misalnya ketika adik-adik dinakalin teman-teman, tapi Tuhan bilang kamu harus mengampuni teman-teman kamu. Aduh, rasanya nggak enak banget. Ditekuk lagi sama Tuhan, belajar mengampuni. Ada lagi, misalnya ketika adik-adik gagal menghadapi ujian atau tugas yang harus diselesaikan, tidak berhasil. Nah, mencoba sesuatu tidak berhasil, ini lagi ditekuk lagi sama Tuhan. Banyak ya ternyata ya kesulitan-kesulitan kita yang harus kita hadapin. Tapi kalau kita berhasil melewati ujian-ujian itu, sama seperti jembatan tadi, menjadi kuat dan tahan uji. Nah, adik-adik, Kak Christine mau panggil Milka sama Cece ya. Kira-kira mereka pernah nggak ya mengalami saat-saat yang sulit? Ya, Milka, Cece, sini dong, duduk sebelah sini. Kita mau sharing-sharing nih sama teman-teman. Sini, Cek. Nah, Cek sama Milka. Nih Cece dulu deh, Mama tanya ya. Cece pernah nggak ya mengalami kesulitan yang Cece alami, terus tapi Cece tetap harus bertahan tuh, berjuang menghadapi kesulitan itu? Coba ceritain, Cek. Pernah sih, bukan sesuatu yang susah atau gimana banget, tapi ini ceritanya mau belajar main gitar. Kan jarinya belum terbiasa, jadi kalau main gitar sakit, sampai sekarang kapalan jarinya, terus perih banget. Tapi kamu nyerah nggak, Cek? Enggak, soalnya mau bisa belajar, mau bisa main gitar dari dulu. Tapi sih sekarang belum terlalu lancar banget, tapi nggak apa-apa, nanti latihan lagi biar makin lancar. Cing, susah banget sih, perih banget, sakit. Gak apa-apa deh, aku coba lagi biar bisa. King Kong badannya besar, tapi aneh juga benteng. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kalau udah lanjut nanti Cece mau ngapain biar bisa main gitar? Mau memuji Tuhan pakai main gitar. Janji ya, Cek ya. Nanti kalau udah bisa main gitarnya harus memuji Tuhan. Gimana sama Milka? Milka pernah nggak mengalami kesulitan yang Milka alami? Pernah, jadi ceritanya waktu itu lagi belajar naik sepeda. Terus nggak bisa, jatuh-jatuh, abis itu luka-luka kakinya. Terus habis itu sempat menyerah, tapi disemangatin sama papa mama jadi
latihan terus, akhirnya bisa udah nggak jatuh-jatuh lagi. Coba lagi ya. Aku coba lagi ah. Udah bisa. Seneng nggak Milka? Sekarang Senang. udah bisa main sepeda. Senang. Senang banget. Iya. Ya, oh ternyata Cece sama Milka juga pernah menghadapi kesulitan. Nah, tapi mereka nggak menyerah. Demikian juga dengan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, yang membedakan kita sama orang lain adalah ketika kita menghadapi kesulitan, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak menyerah. Kayak apa? Tidak menyerah dan berputus asa. Yang kedua, tetap berusaha. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita tetap rajin berdoa, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita. Yang keempat, yang terpenting juga adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Oke, ulangin apa sama-sama ya. Yang pertama adalah tidak menyerah. Yang kedua, tetap Usaha. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat adalah mengandalkan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Kak Christine punya satu ayat hafalan buat adik-adik ya. Ayat hafalan ini akan memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kita buka dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Wah, ini ayat hafalannya udah sering banget kita dengar ya, adik-adik pasti sudah bisa. Kita sama-sama baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Mari C, ayo C, baca C. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, kita sama-sama ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua adik-adik. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama belajar bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami bukan untuk menjatuhkan dan melemahkan kami, tetapi untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang lebih kuat dan tangguh. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada beserta dengan kami, menolong kami ketika kami menghadapi saat-saat yang sulit. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhannya. Kita harus semangat melakukan firman Tuhan karena Tuhan Allah kita besar.